idza mata ibnu adam inqata amaluhu illa min salasin shadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bihi. La takhtub, janganlah engkau marah. Itu sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Siapa yang memberi makan iftar puasa bagi orang yang berpuasa, maka dia akan mendapatkan pahala. Berpuasalah kalian karena melihat hilal, dan beridul fitrilah karena melihat hilal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil Qur'aniyul Karim wa huwa asdaqul qa'ilin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Bapak Ibu serta para pemirsa channel YouTube PDM Muhammadiyah Kebumen yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, tak terasa memasuki bulan suci Ramadan yang penuh hikmah di dalamnya. Tentu kita tidak akan mau menyia-nyiakan bulan suci Ramadan ini berlalu begitu saja, karena begitu banyak faedah yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi kita, pada khususnya umat Islam, untuk beramal kebaikan di bulan suci Ramadan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi." Siapa yang berpuasa di bulan suci Ramadan dengan keimanan dan keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka insya Allah dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta para hadirin yang senantiasa menonton channel ini, sebetulnya kalau kita merujuk dari Al-Quran, surah Al-Baqarah yang tadi yang saya bacakan, bahwasannya di situ kita melihat esensi dari puasa. Kalau menurut Al-Imam Al-Ghazali, di mana dia mengatakan bahwa puasa itu sebenarnya adalah satu perintah. Jadi kita umat Islam diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berpuasa. Jadi hakikat puasa itu adalah perintah. Adapun nanti kalau seumpamanya kita berpuasa nanti sehat, berpuasa seumpamanya kurus, berpuasa seumpamanya bisa meningkatkan imun, itu adalah nilai plus dari puasa tersebut. Tapi dari hakikat yang pertama yang perlu kita ketahui bahwasanya hakikat puasa itu adalah perintah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Di ujungnya dari perintah itu yaitu bagaimana kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, untuk mencapai takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, selain menaati perintah itu, ada juga hakikat yang kedua, yaitu ar-riyadhah.
latihan, ya. Bagaimana kita latihan berpuasa, melatih diri menahan dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan memperbanyak apa yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Melatih diri dari melihat sesuatu yang haram dan melatih diri untuk memperbanyak melihat yang diridhoi oleh Allah. Seumpamanya di dalam bulan suci Ramadan terkenal dengan bulan qiraah, bulan Al-Quran, Ash-Shahr Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran Syahrut Tilawah, sebagai tempat untuk mengkaji, membaca dan mempelajari Al-Quran. Kemudian yang ketiga, hakikat yang ketiga dari puasa ini yaitu hakikat pengorbanan. Bagaimana kita berkorban kepada Allah Subhanahu wa taala, mengorbankan lapar, haus dan dipersembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengorbankan waktu yang luang untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi setelah tadi menaati perintah Allah, kemudian latihan mengadakan short course di bulan suci Ramadan, latihan. Setelah itu kita korbankan, ya. Korbankan secara ikhlas lapar dan haus kita ikhlaskan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala serta hadirin yang insya Allah senantiasa dicintai oleh Allah. Kalau kita melihat bahwasannya memang puasa ini dari Al-Imam Al-Ghazali juga membaginya menjadi 3. Ada yang pertama yaitu puasa awam, dan yang kedua puasa khusus, dan yang ketiga ada puasa khususul wal khusus. Apa itu puasa awam? Ternyata ada orang yang berpuasa hanya menahan lapar, haus, tapi ternyata dia tidak bisa menahan mata, telinga, tangan dan sebagainya. Dia hanya berpuasa di mana terbitnya matahari, dia mulai menahan lapar dan hausnya sampai tenggelamnya matahari, dan dia mulai berbuka. Tetapi setelah berbuka dia begitu juga banyak melakukan perbuatan-perbuatan yang kira-kiranya sia-sia, ya. Kemudian yang kedua ada puasa khusus, yaitu puasa di mana orang-orang yang beriman berpuasa, dia tidak hanya menahan lapar dan hausnya, tetapi dia juga menahan mata, telinga, pikiran, tangannya. Dia menahan mulutnya untuk menggibah sesama manusia. Dia menahan matanya untuk melihat hal-hal yang dilarang oleh Allah, melihat yang bisa membangkitkan hawa nafsu. Kan di era sekarang ini, ya, teknologi semakin berkembang, tidak tanpa disengaja kita membuka HP dan lain sebagainya, tiba-tiba muncul iklan, yang dimana iklan itu kira-kira yang bisa membangkitkan syahwat, ya. Orang yang berpuasa khusus ini dia menahan itu, menahan tangannya untuk melakukan perbuatan sia-sia. Seumpamanya di bulan suci Ramadan ini, ya, kalau seumpamanya di luar bulan suci Ramadan dia bermain HP seumpamanya 24 jam, ya, atau 12 jam atau 8 jam, maka di bulan suci Ramadan ini dia membatasi itu, ya. Dia membatasi dan memperbanyak memegang Al-Quran, memegang kitab-kitab untuk dibacanya. Dan yang terakhir yaitu puasa khusus wal khusus, yaitu puasa orang-orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, para anbiya, para khulafaur rasyidin, puasanya nabi-nabi. Puasa nabi-nabi memikirkan saja mereka tidak, ya. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, mudah-mudahan puasa
dari kita semua diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan insyaallah mendapatkan balasan yaitu surganya Allah Subhanahu wa taala, di mana ada satu pintu yang dimana pintu itu hanya orang-orang yang berpuasa bisa memasukinya. Billahi fi sabilil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.